Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Bapak Teddy Supriyadi, SHIMAG, selaku pembina program tutorial UPI Kampus Sumedang, dan yang saya hormati Kang Ridho Imam Mutakin beserta jajarannya, serta Akang Teteh dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat menghadiri kegiatan kuliah duha minggu ke-7 kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari gelap gulita menuju jalan terang benderang yakni Adinul Islam. Selanjutnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Putri Laisa Abdurrahim sebagai pembawa acara yang akan membantu jalannya kegiatan pada kali ini. Sebelum memulai acara, marilah kita buka acara kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama dengan harapan agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan juga bisa menjadi berkah bagi kita semua. Baik, membaca surat Al-Fatihah di dalam hati dimulai. Amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kepada Ibu Dr. Ani Nur Aini MPD. Saya persilakan untuk menyampaikan pembekalan materi pada kuliah duha kali ini dengan tema aktualisasi Islam dan kebangsaan dalam membentuk sikap menjadi warga negara yang baik. Kepada Ibu saya persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para mahasiswa yang Ibu banggakan, para peserta tutorial yang penuh dengan semangat, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memuliakan kita semua dan memberikan ketenangan serta ketentraman di dalam hidup kita. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berjumpa melalui rekaman untuk mengikuti kegiatan kuliah duha di kegiatan tutorial PAI. Apa yang sudah saudara jalani selama ini di kegiatan tutorial jangan dianggap sebagai sebuah beban dan rutinitas belaka, tetapi harus diniatkan atas landasan keimanan dan ibadah, supaya nilainya tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sudah kita lalui hampir setengah semester lebih dan biaya yang sudah saudara keluarkan baik untuk membeli kuota ataupun untuk keperluan yang lainnya, semoga menjadi sebuah amal yang mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai untuk materi di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya hanan ya manan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi fa'tini mahabbataka waftahli abwaba rahmatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, dengan zat-Mu yang maha sempurna, kami memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Ya Allah,
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Rabbana, tidak ada kesulitan kecuali kesulitan itu Engkau jadikan mudah bagi kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk semua yang hadir di depan layar komputer, laptop, ataupun HP, semoga pertemuan kita tidak mengurangi esensi dari silaturahmi kita secara maya di dunia maya, dan juga tidak mengurangi esensi kita untuk tholabul ilmi. Mohon izin Ibu untuk share screen terlebih dahulu materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini. Ini materi yang diamanahkan kepada Ibu oleh panitia, yaitu aktualisasi Islam dalam kebangsaan, aktualisasi Islam dan kebangsaan dalam membangun sikap menjadi warga negara yang baik. Ini judul sangat penting sekali karena pertama kita sebagai seorang muslim, yang kedua kita sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang muslim, kita tidak bisa terlepas dari kewajiban kita terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai warga negara, kita juga tidak terlepas ketaatan kita kepada pemimpin kita. Namun seperti apa aktualisasi di dalamnya, mari kita sama-sama kupas terkait dengan materi kita di hari ini. Landasan Al-Quran untuk pembahasan hari ini terdapat di dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Di dalam surat Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum telah menciptakan kalian min zakarin dari jenis laki-laki, wa unsa dan dari jenis perempuan. Jadi di dunia ini hanya ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum dan kami telah menjadikan kamu syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila dan bersuku-suku, lita'arafu supaya kalian saling mengenal. Inna sesungguhnya akramakum orang yang paling mulia di antara kamu i'dallahi di sisi Allah, atqakum adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Innallaha sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui, khabir dan maha teliti. Ayat ini sangat cocok dan relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia dan juga seluruh bangsa di dunia ini. Allah menciptakan manusia itu dari dua jenis laki-laki dan perempuan. Dari dua jenis itu kemudian terlahirlah manusia-manusia berikutnya secara berbangsa-bangsa. Sehingga kita kenal sekarang ada bangsa Indonesia, ya, kemudian bangsa apalagi itu Inggris, Malaysia dan seterusnya. Wa qabaila dan bersuku-suku. Di kita saja di Indonesia itu ada banyak suku, ya. Nah, artinya tadi Ibu katakan bahwa ayat ini sangat relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia. Karena Indonesia ini terdiri dari masyarakat yang majemuk. Kemajemukan itu terdiri dari majemuknya dari suku bangsa.
Kalau kita ingat di pelajaran PKN waktu kita SD atau pelajaran IPS terkait dengan budaya Indonesia, bagaimana Indonesia ini terdiri dari suku yang berbeda-beda. Ada Sunda, Jawa, Batak, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya juga Indonesia majemuk dari sisi bahasa. Ini jelas sekali terkait dengan bangsa itu sendiri dan terkait dengan suku bangsa yang ada di Indonesia. Di Indonesia saja, kalau kita lihat bahasanya itu sangat beragam. Suku Sunda ya bahasanya bahasa Sunda, suku Jawa ya bahasanya bahasa Jawa, suku Batak ya bahasanya bahasa Batak, dan seterusnya. Kemudian di Indonesia juga majemuk dari sisi agama. Ya, betul. Sesuai dengan pengakuan dari pemerintah bahwa selain Islam, di Indonesia juga diakui agama yang lainnya, yaitu Kristen Protestan, kemudian Kristen eh, Katolik, kemudian Buddha dan Hindu ya. Nah, ini kemajemukan yang ada di Indonesia. Selebihnya dari itu ada banyak lagi kemajemukan yang lainnya dilihat dari adat dan istiadat. Namun Allah tidak memandang manusia itu dari suku-suku. Artinya tidaklah dikatakan suku Sunda itu lebih mulia daripada suku Jawa atau suku Jawa itu lebih mulia daripada suku Medan ya, atau bangsa Indonesia itu lebih mulia daripada bangsa negara lainnya. Namun Allah sangat menegaskan bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu tidak dilihat dari bahasanya, tidak dilihat dari warna kulitnya, tidak dilihat dari suku bangsanya, tidak dilihat dari kekayaannya, tidak dilihat dari kekayaan yang ada di negaranya, tidak juga dilihat dari bahasanya. Tetapi yang Allah anggap paling mulia adalah orang yang paling takwa. Nah, ini pembahasan lain ya, bagaimana ciri-ciri takwa. Namun di sini jelas bahwa orang yang paling mulia itu sekali lagi tidak didasarkan pada suku bangsa tertentu, tidak didasarkan pada negara tertentu, tidak didasarkan pada ya suku atau bangsa ya. Jadi apa yang Allah nilai itu adalah nilai ketakwaannya. Ini hak prerogatif Allah untuk menentukan orang yang paling takwa. Karena apa? Karena Allah lah yang menciptakan manusia itu. Begitu ya. Nah, sekaitan dengan judul yang diberikan, yaitu aktualisasi Islam dalam kebangsaan, aktualisasi Islam dan kebangsaan dalam membangun sikap menjadi warga negara yang baik. Untuk memudahkan alur pembahasannya, Ibu buat seperti ini. Pembahasan yang pertama adalah tentang aktualisasi, kemudian yang kedua adalah Islam, yang ketiga kebangsaan, yang keempat aktualisasi Islam dan kebangsaan, kemudian yang kelima sikap, dan yang keenam adalah warga negara yang baik. Baru setelah 6 pembahasan ini kita simpulkan ya. Demikian alur pembahasannya supaya lebih sistematis dan mudah untuk dipahami. Mari kita kupas satu persatu, mudah-mudahan waktu 40 menit cukup untuk membahas keenam pembahasan ini. Kita pertama adalah tentang aktualisasi. Kita sering mendengar kata aktualisasi. Secara bahasa Inggris berasal dari kata actual ya, actually. Nah, itu sering kita dengar itu. Arti kata aktualisasi ini kalau kita lihat di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah mengaktualkan atau pengaktualan. Ini kan bahasanya serapan ya, aktual itu. Tadi serapan dari bahasa Inggris actual. Lalu secara lengkapnya makna dari aktualisasi itu apa? Kata aktualisasi tadi kan dasarnya itu diambil dari kata aktual ya, yang artinya benar-benar ada atau sesungguhnya. Sehingga kata aktualisasi artinya membuat sesuatu menjadi benar-benar ada. Sehingga kalau kita kembali kepada kata aktualisasi Islam dan kebangsaan, artinya adalah membuat
Islam dan kebangsaan itu menjadi benar-benar nyata. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang Muslim dan sebagai warga negara Indonesia. Ya, ini makna dari aktualisasi. Sekali lagi, jadi aktualisasi itu adalah membuat sesuatu menjadi benar-benar ada atau menjadikan sesuatu itu sungguh-sungguh ada gitu. Jadi bukan lagi hanya sekedar wacana atau bayangan-bayangan belaka. Aktualisasi Islam dan kebangsaan maknanya adalah membuat Islam itu menjadi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu Islam. Kalau dari sisi bahasa kita juga sudah paham ya, Islam itu berasal dari kata, ada yang mengatakan dari salama, dari kata aslama, itu berbagai pecahan kata atau derivasinya. Nah, tapi Ibu tidak akan membahas secara etimologis ya. Islam adalah agama yang syumul. Syumul itu artinya menyeluruh. Kenapa Islam dikatakan sebagai agama yang syumul? Karena mencakup semua bidang kehidupan. Jadi Islam itu bukan hanya berkaitan dengan aspek ibadah saja. Kalau orang menganggap bahwa yang namanya Islam itu hanya terbatas pada sholat, saum di bulan Ramadan, itu salah. Sehingga ada orang yang mengatakan Islam itu nggak usah ngurusin masalah politik, Islam itu nggak usah ngurusin masalah bernegara, itu salah. Kenapa? Karena Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Ya, karena Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Jadi sekali lagi apa yang disebut sebagai Islam syumul itu adalah Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Kemudian makna lain atau pengertian lain secara terminologis, Islam adalah agama Allah yang kekal, bersifat umum dan menyeluruh karena Islam diturunkan untuk semua manusia. Jadi sebenarnya kalau dalam konsep Islam, Islam itu bukan hanya diperuntukkan bagi orang Islam saja, ya. Arti menyeluruh juga itu mencakup seluruh manusia. Pokoknya yang merasa diri manusia, maka Allah memberikan ketenangan dan ketentraman dalam makna Islam itu, begitu. Kemudian Islam agama yang menyeluruh karena ia menghukum seluruh urusan kehidupan manusia. Manusia berkaitan dengan ekonomi, ada hukum Islam tentang ekonomi. Manusia berbicara tentang pendidikan, bagaimana Islam juga mengatur pendidikan. Islam berbicara tentang aspek hukum. Ya, nah itu maksudnya bahwa Islam itu menghukum seluruh urusan kehidupan manusia. Jadi tidak ada satupun ruang yang lepas dari Islam. Semuanya itu diatur oleh Islam. Ia menghukum segala yang dilakukan oleh manusia dan perkara yang berkaitan dengan apa yang mereka lakukan, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri itu harus didasarkan atas ajaran Islam. Ini makna bahwa Islam itu secara menyeluruh, begitu. Selanjutnya di dalam Islam itu ruang lingkupnya sangat luas. Yang tadi Ibu katakan bahwa Islam itu syumuli atau menyeluruh atau syumul artinya tidak hanya mencakup pada aspek ibadah saja. Makanya ruang lingkup Islam itu secara garis besar ini akan terbagi kepada 3. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Akidah kita tahu ini kaitan dengan keyakinan atau keimanan, ya. Sementara syariah itu kita bagi lagi, ada syariah dalam bentuk ibadah dan syariah dalam bentuk muamalah. Nah, kemudian yang ketiga itu akhlak. Nah, masalah kebangsaan atau hidup sebagai sebuah bangsa yang berdaulat itu merupakan bagian dari Islam karena ada pada bagian muamalah. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Islam itu tidak mengurusi masalah kebangsaan, sekali lagi itu salah. Justru ketika kita berurusan dengan masalah kebangsaan, berpolitik, itu salah satu wujud dari aktualisasi Islam, ya. Salah satunya adalah pada aspek syariah, pada bagian muamalah. Muamalah itu artinya hubungan antara manusia dengan manusia atau kehidupan di dunia.
Kalau ibadah bisa jadi ibadah yang sifatnya mahdhah itu adalah hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Adapun ibadah yang kedua adalah ibadah ghair mahdhah, itu bisa juga masuk ke dalam aspek duniawi. Jadi jangan disangka bahwa ketika kita ikut berkecimpung dalam bernegara itu bukan bagian dari ibadah. Itu bisa bagian dari ibadah yang masuk ke dalam kategori ibadah ghair mahdhah. Demikian juga ketika kita berbicara hari ini tentang kebangsaan, jangan dianggap ibu berbicara tentang sekulerisme, tapi justru ini adalah berbicara tentang keislaman itu sendiri, karena ada pada bagian muamalah, ya. Oke, ini jadi ruang lingkup Islam itu sangat luas, tidak hanya berbicara tentang aspek ibadah mahdhah, naik haji, saum, kemudian ibadah salat yang rutin atau yang wajib. Ya. Nah, selanjutnya kita bahas ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang kebangsaan. Kebangsaan adalah hubungan hukum antara orang dengan negara. Jadi di sini individu dengan negara. Itu makna dari kebangsaan. Kebangsaan memberi yurisdiksi negara atas orang dan memberi orang perlindungan dari negara. Artinya ketika berbicara tentang kebangsaan, maka di situ negara berbicara tentang perlindungan kepada warga negaranya, yaitu misalnya kita. Bagaimana kita sebagai warga negara mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Bagaimana kita mendapatkan perlindungan atau hak untuk berpendidikan, untuk hidup aman, tenang, dan tentram. Ya, nah, yang menjadi hak-hak dan kewajiban merupakan hal yang beragam dari suatu negara dengan negara lain. Artinya hak dan kewajiban bangsa Indonesia secara undang-undang mungkin akan berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Amerika. Karena itu diatur dalam undang-undang mereka sendiri. Kalau yang jelas di kita di Indonesia terkait dengan hak dan kewajiban warga negara itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Silakan saudara bisa buka dokumen undang-undangnya dalam pasal-pasal itu. Di situ sudah sangat jelas disebutkan apa kewajiban warga negara, kemudian apa juga hak warga negara. Nah, ketika kita berbicara tentang hak dan kewajiban, artinya itu adalah berbicara tentang kebangsaan, gitu ya. Dan ketika kita sedang berbicara kebangsaan ini bukan berarti ini bukan bagian dari Islam, gitu. Selanjutnya, kebangsaan mengandung arti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Atau yang kedua, perihal bangsa mengenai yang bertalian dengan bangsa. Atau makna yang ketiga, kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Nah, coba kita lihat pada pengertian yang ketiga dari kebangsaan, yaitu kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Artinya di sini bahwa apa yang menjadi kesadaran kita, ibu, Anda sebagai warga negara, itu artinya kita sudah masuk ke dalam wilayah warga negara, ya. Nah, kita sadar sebagai warga negara, kalau pergi naik motor harus pakai helm. Nah, begitu. Jadi itu adalah bagian dari kebangsaan. Anda misalnya kalau jajan ya, kalau Anda jajan di mall atau di mana begitu, itu kan suka kena pajak ya, dan itu sudah langsung dimasukkan ke dalam billing makanan kita. Itu artinya kita berbicara tentang kebangsaan, sadar membayar pajak. Atau misalnya kemarin ketika semua masyarakat Indonesia berbondong-bondong menuju pos-pos vaksin ya untuk dilakukan vaksin 1 maupun 2. Itu berbicara tentang kebangsaan, yaitu kesadaran diri sebagai warga negara untuk mengikuti aturan dari pemerintah. Nah, ini makna dari kebangsaan. Selanjutnya, pada kata lain dari kebangsaan itu adalah apa yang disebut dengan nasionalisme. Mungkin saudara sering mendengar kata nasionalisme, betul? Ya,
kita sering mendengar kata nasionalisme. Seolah-olah kata nasionalisme ini awalnya begitu asing karena bukan bahasa Indonesia, nasional ya, bahasa kitanya adalah kebangsaan. Nah, akhirnya kemudian sudah menjadi bahasa Indonesia itu sendiri, nasionalisme. Kebangsaan atau nasionalisme adalah sifat atau keadaan tertentu yang menyatukan sejumlah manusia seperti suku-suku, bahasa, budaya, adat istiadat, pengalaman sejarah, persamaan nasib, dan cita-cita agar tercipta sebuah kehidupan yang rukun, damai, tentram, dan tolong-menolong. Tujuan dari nasionalisme ini adalah terwujudnya sebuah kehidupan aman, damai, tentram, tolong-menolong, sejahtera lahir dan batin. Jadi, makna lain dari kebangsaan itu adalah nasionalisme. Dan tujuan utama dari nasionalisme itu adalah terwujudnya sebuah kehidupan aman, damai, tentram, tolong-menolong, sejahtera, lahir, dan batin. Kalau kita berbicara tentang tujuan ini sangat jelas ya, sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, yang memberikan rahmat, kasih sayang untuk seluruh manusia. Dan rahmat serta kasih sayang bagi seluruh manusia ini kan untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, begitu. Jadi tidak benar kalau misalnya di awal kita sebutkan bahwa nasionalisme itu bertentangan dengan Islam. Tapi bagaimanapun juga berdasarkan sejarah memang ada beberapa orang yang menolak terhadap paham nasionalisme. Nah, di slide ini Bu akan jelaskan alur bagaimana sampai paham nasionalisme itu diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya adalah masyarakat Muslim. Ya, Ibu ambil subjudulnya itu adalah nasionalisme Barat versus nasionalisme Timur. Kenapa? Karena ini berangkat dari awalnya penolakan paham nasionalisme itu oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim Indonesia. Penolakan nasionalisme di Indonesia ini dilakukan oleh para tokoh pemimpin Islam, bahkan para tokoh nasional pada umumnya. Jadi bukan lagi ditolak oleh tokoh Muslim, tapi tokoh nasional juga itu ditolak. Kenapa? Alasannya karena paham nasionalisme itu tidak cocok dengan Indonesia. Kenapa tidak cocok? Karena itu merupakan produk Barat, gitu. Jadi nasionalisme itu awalnya adalah produk Barat yang tentunya paham-paham di dalamnya itu didasarkan atas nilai-nilai Barat. Ketika dibawa ke Indonesia jelas tidak cocok dong, karena Indonesia menganut nilai-nilai ketimuran dan ini sangat bertentangan sekali. Makanya wajar kalau pada awalnya itu adalah ditolak. Penolakannya itu karena didasarkan pada nilai-nilai yang ada pada nasionalisme itu sendiri merupakan produk dari Barat. Lalu kemudian sesuai dengan perkembangan, di samping ada nasionalisme Barat, lalu kemudian para tokoh Muslim akhirnya kemudian mencetuskan atau melahirkan satu paham berikutnya yang disebut dengan nasionalisme Timur. Ini adalah sebagai antitesis atau jawaban penolakan tadi. Ya, kalau yang nasionalisme Barat itu tidak sesuai dengan bangsa Indonesia, maka kita harus buat satu paham yang sesuai dengan kondisi Indonesia dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Akhirnya lahirlah apa yang disebut dengan nasionalisme Timur. Nasionalisme Timur ini apa maksudnya? Nasionalisme Timur ini adalah nasionalisme Timur yang disebut dengan kata lain nasionalisme tauhid. Ya, nah nasionalisme Timur inilah yang kemudian diterima oleh masyarakat Indonesia atau oleh masyarakat Muslim Indonesia. Karena pada nasionalisme Timur ini didasarkan pada nasionalisme tauhid. Apa itu maksudnya nasionalisme tauhid? Nasionalisme tauhid itu berdasarkan keimanan dan kemanusiaan. Nah, ini kan jelas ya. Kalau keimanan itu kan larinya itu adalah kepada teologi. Nah, ini sangat
berrelevan sekali dengan Indonesia yang menganut paham ketuhanan. Ketuhanan itu adalah keimanan itu salah satu aspek dari ketuhanan. Kalau kita berbicara tentang keimanan dalam versi Islam, berarti itu melingkupi apa yang disebut dengan rukun iman, ya, yang 6 itu. Kalau kita berbicara dengan agama lain, mereka punya versi lain lagi sesuai dengan agama mereka. Nah, dalam konteks keislaman atau dalam konteks agama Islam, yang disebut dengan nasionalisme tauhid itu adalah nasionalisme yang didasarkan pada rukun iman yang 6 dan didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan ini sangat sesuai sekali dengan ajaran Islam yang Allah di situ kemudian berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, bahwa kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan tidak boleh tolong-menolong dalam aspek kedosaan, gitu ya. Nah, nilai-nilai nasionalisme tauhid ini sudah sesuai dengan masyarakat Muslim Indonesia atau dengan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kenapa sesuainya? Dari sisi apa dilihat sesuainya? Yaitu disesuaikan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang berkembang di Indonesia. Tadi di awal Ibu katakan Indonesia agamanya majemuk, budayanya majemuk. Nah, dengan kemajemukan agama dan budaya ini dibingkai dengan keimanan dan kemanusiaan. Dalam agama apapun yang dianut di Indonesia, dasar keimanan itu ada, dasar kemanusiaan itu ada. Nah, dua nilai inilah yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Inilah yang ada pada paham nasionalisme timur yang disebut dengan nasionalisme tauhid. Ciri dari nasionalisme timur yang sesuai dengan agama dan budaya yang berkembang di Indonesia ini seperti apa sih? Yaitu yang anti imperialisme, anti kolonialisme, anti kapitalisme, anti chauvinisme, anti individualisme, dan anti liberalisme, serta anti nasionalisme barat lainnya, ya. Jadi di dalam nasionalisme timur atau di dalam nasionalisme tauhid atau di dalam nasionalisme yang dianut oleh masyarakat Indonesia itu tidak ada nilai imperialisme, tidak ada. Tidak ada unsur kolonialisme, tidak ada. Tidak ada kapitalisme, tidak ada chauvinisme, tidak ada individualisme, tidak ada liberalisme. Kalau itu ada, maka itulah yang akan ditolak, gitu ya. Nah, karena unsur-unsur nasionalisme barat itu tidak ada, maka akhirnya diterimalah nasionalisme timur ini di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, diterimanya paham nasionalisme tauhid oleh masyarakat Indonesia ini didasarkan pada 4 pendekatan. Pendekatan apa? Secara normatif, artinya secara normatif keagamaan ya, bahwa Islam memerintahkan agar di antara umat manusia yang memiliki perbedaan latar belakang jenis kelamin, suku, golongan, dan lainnya untuk melakukan kerjasama, ya, tolong menolong, saling beradaptasi dan saling bersinergi, serta membentuk suatu bangsa guna mencapai sebuah kehidupan yang rukun, damai, toleran, sejahtera, lahir dan batin, serta terpenuhi berbagai kebutuhan kehidupannya. Jelas ini sangat sesuai sekali dengan ajaran Islam. Tadi di awal di ayat yang Ibu bacakan surat Al-Hujurat ayat 13, di situ Allah tegas sekali mengatakan manusia itu terdiri dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai jenis kelamin. Tetapi itu semua tidak harus menjadi perpecahan. Bahkan dari situ kita akan saling kenal mengenal, ya. Dari kenal mengenal menjadi sebuah kekuatan yang akan bisa mewujudkan kehidupan yang rukun. Itu dilihat dari normatif keagamaan. Yang kedua dilihat dari historis, bahwa wawasan dan pilar-pilar kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI itu dilahirkan oleh para pendiri bangsa atau kita sebut dengan istilah kerennya ya, the founding fathers.
Yang sebagian besar dari the founding father itu adalah para ulama dan tokoh Islam seperti Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Kiai Haji Mas Mansur. Ya, Anda harus kenal dengan tokoh-tokoh ini. Mereka adalah para pendiri negara Indonesia dari golongan Muslim. Ya, bahkan kita tahu siapa itu Wahid Hashim, kita tahu siapa itu Agus Salim, Muhammad Nasir, Mas Mansur. Ya, di kalangan para pemuda milenial mungkin hanya sedikit yang tahu mereka-mereka ini. Padahal ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh yang mendirikan negara Indonesia ini dari golongan Muslim. Nah, jadi sungguh sangat jelas di sini bahwa mana mungkin gitu ya, mana mungkin pilar-pilar seperti Pancasila, undang-undang itu akan bertentangan dengan Islam itu sendiri, karena pilar-pilar itu dibangun oleh para founding father yang di dalamnya adalah para tokoh-tokoh Muslim begitu. Lalu secara psikologis manusia adalah makhluk yang dalam menjaga keberlangsungan hidupnya, baik secara jasmani atau rohani, spiritual atau material, sangat membutuhkan dan bergantung kepada orang lain. Ini jelas ya. Artinya kan kita orang Sunda nggak bisa berdiri sendiri. Orang Sunda aja. Kita juga bisa berkolaborasi dan harus bahkan tidak bisa dilepaskan kolaborasi dengan bangsa yang lain begitu. Secara pragmatis, wawasan kebangsaan sangat dibutuhkan guna menjamin terwujudnya sebuah kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Indonesia adalah rumah kita bersama. Jadi, kita sebagai umat Islam, ini rumah kita nih. Jangan lari dari rumah kita. Kita isi rumah kita hiasi rumah kita bersihkan rumah kita gitu. Kalau kita merasa Indonesia ini adalah rumah kita, maka perbaguslah rumah itu, peliharalah rumah itu. Kalau ada orang yang akan menghancurkan rumah kita, Indonesia, kita harus bertahan diri untuk kemudian memberikan balasan, jangan hancurkan rumah ini gitu ya. Nah, itu kan secara pragmatisnya begitu. Nah, itu artinya dengan adanya 4 pendekatan ini, akhirnya paham nasionalisme timur itu atau tauhid itu diterima oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ke pembahasan yang keempat, yaitu aktualisasi Islam dan kebangsaan. Berdasarkan slide sebelumnya, barusan Ibu sebutkan bahwa pilar-pilar kebangsaan Indonesia ini, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini I-nya kemana ya? Nah, itu sejalan dengan ajaran Islam. Jadi jangan pernah kita katakan Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Pancasila bagi umat Islam ya ajaran Islam. Pancasila bagi orang Kristiani ya ajaran Kristen. Bagi orang Buddhis ya ajaran Buddha gitu. Jadi Pancasila itu tergantung siapa yang mempersepsikan, tergantung siapa yang mengisinya. Kalau Pancasila itu diisi oleh umat Islam, ya Pancasila itu adalah Islam gitu. Jadi Pancasila itu Undang-Undang Dasar 45 itu sejalan dengan ajaran Islam gitu. Kenapa ya? Kok Ibu berani mengatakan sejalan dengan ajaran Islam? Karena memang digali dari ajaran Islam. Kenapa digali dari ajaran Islam? Karena semua sila-silanya itu bersesuaian dengan ajaran Islam. Kok berani pula Ibu katakan itu? Ya jelaslah, ya kan? Yang merumuskannya juga itu bukan orang sembarangan. Yang tadi kita sebut founding father dari kaum muslimin, ya. Coba Anda baca profil-profil dari tokoh yang tadi. Siapa itu Muhammad Nasir, siapa itu Wahid Hashim, Agus Salim. Ya, jadi pada founding father ini tidak mungkin mengisi Pancasila itu dengan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Nah, jadi semua sila-sila yang ada dalam Pancasila itu bersesuaian dengan ajaran Islam. Misalnya kan Islam mengajarkan manusia untuk hanya percaya kepada satu Tuhan. Itu makna dari kita menafsirkan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin diterjemahkan lain ya oleh agama lain, itu sah-sah saja. Itu namanya dinamika kehidupan di Indonesia yang masyarakat majemuk. Tapi kita sedang berbicara dalam kacamata Muslim. Lalu yang kedua, contohnya misalnya Islam juga mendesak pemeluknya, yaitu kita untuk bersatu, ya kan? Kuntum khairu ummah, gitu, untuk saling mengasihi dan bermusyawarah dalam urusan sosial dan politik, ya kan?
syura bainahum, itu di dalam surat Asy-Syura. Ini juga ada di dalam sila dari Pancasila. Lalu Islam sangat menekankan tegaknya keadilan sosial. Benar kan? Tidak boleh kemudian kita berlaku tidak adil apabila menegakkan sebuah hukum. Itu ada banyak sekali ayat Al-Quran berbicara tentang keadilan sosial. Ya. Nah, jadi aktualisasi Islam dan kebangsaan terkait dengan pilar-pilar kebangsaan Indonesia itu jelas, itu sesuai dengan ajaran Islam. Makanya kita sebagai umat Islam, mari kita sama-sama isi rumah kita ini dengan ajaran Islam. Kalau kita sudah menjalankan ajaran Islam sesuai dengan syariat Islam, itu maknanya kita sudah mengaktualisasikan Islam dan kebangsaan. Gitu. Ya. Selanjutnya, pembahasan yang kelima itu adalah sikap. Ini ada banyak sekali definisi sikap ya. Mungkin tidak cukup waktu Ibu sebutkan semuanya. Kita sebut saja misalnya pada definisi yang terakhir. Sikap atau attitude adalah suatu kecenderungan untuk mereaksi suatu hal, orang atau benda dengan suka, tidak suka, atau acuh tak acuh. Itu kan sikap. Jadi terkait dengan judul kita hari ini, bagaimana aktualisasi Islam kebangsaan dalam mewujudkan sikap warga negara yang baik. Nah, sikap atau attitude ini kan nantinya munculnya suka tidak suka, acuh tidak acuh. Ada warga negara yang memang patuh, ada warga negara yang memang tidak patuh. Itu sikap atau attitude ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang keenam, yaitu warga negara yang baik. Di sini Ibu membuat sebuah statement. Mungkin bisa setuju atau tidak setuju ya dengan Anda. Ibu mengatakan begini, bahwa Muslim yang baik menjadi warga negara yang baik. Betul tidak? Muslim yang baik menjadi warga negara yang baik. Nah, kalau seorang Muslim dia sudah sudah berlaku baik dalam ajaran Islamnya, maka dia juga akan menjadi seorang warga negara yang baik. Hanya mungkin persepsi yang berbedanya itu adalah pada kata warga negara yang baik. Sebagian orang mengatakan kontradiksi antara Muslim yang baik dengan warga negara yang baik. Kalau Ibu melihat ciri-cirinya seperti ini, bahwa warga negara yang baik dalam kacamata Muslim itu satu, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi ketaatan Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Jangan menempatkan ketaatan kepada makhluk ya lebih atas daripada ketaatan kepada Allah. Jadi yang nomor satu tetap, yang namanya warga negara yang baik itu adalah yang taat kepada Allah dan Rasul. Baru yang kedua adalah taat kepada pemerintah. Selama pemerintah itu menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Nanti dikupas ya di dalam ayatnya pada slide berikutnya. Jadi ketaatan kepada Rasul itu ada. Ketaatan kepada pemerintah itu ada syaratnya. Pemerintah yang mana dulu ya yang harus kita taati gitu. Nah, di ayat nanti itu dikatakan bahwa di sini pemerintah yang harus kita taati itu adalah pemerintah yang mereka itu mentaati Allah dan Rasul-Nya. Lalu yang ketiga, bersatu dalam membangun dan mengutamakan persatuan bangsa. Nah, ini ciri yang ketiga. Bersatu dan membangun serta mengutamakan persatuan bangsa. Jadi warga negara yang baik dalam versi Islam itu nggak benar kalau dia minta memisahkan diri ya. Sebutnya itu apa tuh? Memisahkan diri dalam konteks bernegara itu. Itu nggak betul. Jadi justru warga negara itu harus bersatu. Walaupun kita berbeda-beda suku. Lalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Ini tidak dibatasi antar suku, tidak dibatasi antar agama. Jadi sepanjang kita sebagai warga negara punya kewajiban sebagai warga negara untuk mengajak kepada kebaikan dan untuk mencegah kepada kemunkaran. Mungkin versi kemunkaran Muslim dengan versi kemungkaran non-Muslim itu berbeda. Tetapi ada benang merah yang menyamakannya adalah mencegah kepada kerusakan. Kan semua orang pasti
Setuju. Kalau yang namanya merusak tanaman atau merusak taman kota pada saat demo itu tidak boleh, ya kan? Dalam agama apapun. Membunuh orang yang tak berdosa dalam agama apapun, jelas ini tidak boleh. Akan melanggar hak asasi manusia. Nah, jadi pada benang merah itulah yang harus kita samakan. Ya, jadi tanda dari seorang warga negara yang baik itu adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Selanjutnya menjadikan ilmu sebagai asas kehidupan. Dan ini benar bahwa ilmu itu menjadi dasar seseorang itu untuk maju. Jangan kita terkena hoax gitu ya, karena ilmu kita nggak ada di situ. Selanjutnya adalah toleransi dan mengutamakan kepentingan umum, terutama hidup di Indonesia yang majemuk. Dibutuhkan toleransi yang sangat tinggi. Tapi makna toleransi juga jangan kemudian disalahartikan ya. Nah, dari 6 ciri-ciri ini mari kita kupas satu persatu. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya ini didasarkan pada surat An-Nisa, surat keempat ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Di ayat ini jelas bahwa kita orang yang beriman diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Nah, ulil amrinya adalah ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 32, Allah juga berfirman, Kul ati'ullah wa Rasul. Jadi kita diperintahkan juga untuk taat kepada Allah dan Rasul. Fa'in tawallahu fa'inallaha la yuhibbul kafirin. Jika kita berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya Allah nggak suka kepada orang kafir. Nah, ciri orang kafir itu adalah dia berpaling dari Allah dan Rasul. Gimana kita? Sebagai seorang muslim sama. Kalau kita menghindar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul, artinya kita udah masuk ke dalam kategori kafir. Karena memang Allah mengatakan harusnya taat kepada Allah dan Rasul. Selanjutnya yang kedua adalah taat kepada pemimpin. Selama pemimpin itu adalah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Ayat yang dijadikan landasan masih sama tadi, surat An-Nisa ayat 59. Dan ditambah dengan surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu waladzina amanu ladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah dan Rasul. Artinya yang nanti bisa menolong kita itu hanya Allah dan Rasul. Lalu siapa lagi? Waladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini yang dikategorikan dengan pemimpin ya. Pemimpin dari kalangan orang yang beriman yang dia itu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Selanjutnya yang ketiga, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Ini didasarkan pada surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Hendaklah kamu jadi satu golongan yang saling menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf serta mencegah dari kemunkaran. Ini perintah Allah lah. Ya, jadi ketika kita melakukan hal ini, selain kita sudah memenuhi dari kewajiban kita sebagai warga negara, juga kita memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk taat kepada Allah. Lalu pada ayat yang lain di surat Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sama di sini juga artinya adalah kewajiban untuk ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemunkaran. Selanjutnya, ciri yang berikutnya adalah bersatu dalam membangun dan mengutamakan persatuan bangsa. Ini dasarnya adalah surat Ali Imran ayat 102. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Allah memerintahkan jangan bercerai-berai, jangan berpisah, tapi justru harus bersatu.
ya dengan kata wa'tasimu. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa masyarakat Islam itu satu. Satu dalam apa? Satu dalam referensinya. Referensi itu adalah rujukan atau sumber hukum, sekaligus juga sebagai sumber hidayah. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Satu juga dalam idolanya, yaitu Rasulullah. Ya, jadi masyarakat Muslim itu harus satu dalam rujukan, satu dalam idolanya, satu dalam kiblat, satu dalam ibadah. Gitu. Selanjutnya ciri berikutnya adalah mengajak kepada kebaikan. Oh, ini sudah ya. Kemudian berikutnya adalah menjadikan ilmu sebagai asas kehidupan. Nah, ini kan perintahnya di dalam hadis sudah jelas ya, dan sudah sangat populer bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu inilah yang akan menyelamatkan kita dari kebodohan. Orang tanpa ilmu mungkin bisa hidup, tetapi dia banyak dibodohi oleh orang. Nah, ketika kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, ketika kita ingin menjadi seorang warga negara yang baik, carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Mencari ilmu atau belajar itu menjadi hak ya, sekaligus hak yang bisa diperoleh oleh warga negara, dan sekaligus menjadi kewajiban sebagai seorang muslim untuk tetap menuntut ilmu. Selanjutnya adalah toleransi dan mengutamakan kepentingan umum. Ini didasarkan pada ayat yang awal tadi, surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa dengan kondisi kita yang beragam, maka sangat menuntut kita untuk saling menghargai satu sama lain, saling memahami satu sama lain, supaya tidak terjadi perdebatan, perpecahan. Kalau dasarnya tidak toleransi, di atas bingkai Bhinneka Tunggal Ika, negara Indonesia sudah lama bubar karena terdiri dari beragam suku. Tidak ada saling menghargai dan toleransi di antara mereka. Tapi kita dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, toleransinya begitu tinggi. Tetapi makna toleransi di dalam paham Islam bukan berarti kita harus mengorbankan agama kita sendiri ikut dalam larut agama mereka. Tapi kita saling menghargai agama masing-masing dan saling menghargai agama orang lain dan menjalankan agama sesuai dengan agama kita sendiri. Nah, dari pembahasan yang tadi, 6 topik pembahasan itu, mari kita simpulkan. Simpulan yang pertama adalah Muslim yang baik menjadi warga negara Indonesia yang baik. Selanjutnya, pilar-pilar kebangsaan Indonesia sesuai dengan ajaran Islam. Ya, kemudian bagi seorang Muslim berbangsa dan bernegara merupakan salah satu aktualisasi dari ibadah, yaitu dari bagian muamalah. Kemudian ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya harus di atas ketaatan kepada pemimpin. Selanjutnya, sebagai seorang Muslim wajib mewujudkan sebuah kehidupan yang aman, damai, tentram, tolong-menolong, sejahtera lahir dan batin. Dan inilah aktualisasi Islam dan kebangsaan dalam mewujudkan sikap warga negara yang baik. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat, dan apa yang benar itu adalah dari Allah. Silakan ikuti, apa yang salah mohon dimaafkan atas keterbatasan dan kekurangannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara kuliah 2 kali ini telah selesai dilaksanakan. Saya Putri Laisa Abdurrahim selaku pembawa acara meminta maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Akang Teteh dan rekan-rekan semua. Sebelum itu, marilah kita tutup acara kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.